Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang mana ini adalah untuk ujian akhir semester Manajemen Operasional 1 Program Studi Manajemen dengan dosen Ibu Siti Nur Hasanah, Sarjana Manajemen, Master of Management. Oleh saya sendiri, Zaki Al-Hafi, nomor induk mahasiswa 22010 72110. Judulnya adalah Analisis Pengaruh Manajemen Operasional PT Indofood Tbk. Pendahuluan PT Indofood, perusahaan yang memproduksi mie dan makanan yang dimiliki Salim Group, memiliki pabrik di 17 kota besar dan di beberapa negara di dunia. Indofood memiliki produk unggulan seperti Indomie, Sarimi, Supermie dengan beragam rasa khas masakan di Indonesia. Dimulai dari pembahasan mengenai dampak COVID-19 yang mengharuskan adanya PSBB dan banyak PHK yang terjadi, jurnal ini mengajak untuk membayangkan kembali dampak pandemi terhadap perusahaan besar. Selain pandemi, persaingan bisnis yang semakin banyak dan majunya zaman membuat perusahaan terus melakukan perkembangan terhadap perusahaannya masing-masing. Ini hal yang wajib dilakukan agar perusahaan bisa bertahan di zaman sekarang yang banyak persaingan dan juga agar dapat berkembang terus-menerus. Salah satu perusahaan yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat terus bersaing yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang menjadi ujung tombak produk makanan dan bumbu. Secara fundamental, Indofood memperoleh keuntungan yang besar. ICBP mengalami kenaikan 5% pada tahun 2019. Secara garis besar, perusahaan yang bergerak di FMCG (Fast Moving Consumer Goods) memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di kala pandemik dan sesudah pandemik. Profil perusahaan Indofood menggunakan strategi operasi diferensiasi produk dan kepemimpinan biaya rendah dengan menghasilkan mie instan dengan harga murah dan kualitas yang baik. Indofood mencapai 95% penyebaran produknya di Indonesia. Karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur, perusahaan ini memiliki pekerja yang hampir menyentuh 1.000 orang, yang terbagi dalam 2 divisi kantor dan pabrik. Pekerja pabrik memiliki syarat dengan minimal tingkat SMA dan berumur 18 tahun. Pekerja kantor memiliki syarat sesuai dengan bidang dan dapat lolos tahap seleksi. Waktu kerja PT Indofood CBP Sukses Makmur, jam kerja sesuai dengan shift mereka bekerja dari Senin hingga Sabtu dengan waktu 8 jam sehari. Pembahasan 1 manajemen operasional pada sebelum pandemi, perusahaan Indofood melakukan proses produksi mereka dengan menggunakan tenaga ahli atau pekerja mereka, tetapi di saat pandemi mereka melakukan pengoperasian produksi mereka dengan menggunakan robot perusahaan, selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan 3T. Produk manajemen pada masa pandemi kemarin Indofood dengan keadaan PSBB, maka strategi yang mereka lakukan yaitu dengan melakukan membuat produk baru yang dapat menarik minat pembeli dan terus melakukan inovasi terhadap produk lama yaitu dengan mengganti kemasan mereka lebih menarik. Pembahasan teori ramalan forecasting dalam menghadapi pandemi. Kemarin, Indofood terus melakukan inovasi dan terbukti mereka berhasil dalam membaca pasar. Mereka dapat bertahan dengan menjual produk-produk yang laku di pasar seperti bumbu masak selain mie instan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya penjualan mereka dari tahun 2019 pra-pandemik. Net sales perusahaan berada di 76,59 triliun. Tahun 2020 pandemik memperoleh net sales 81,73 triliun. Hingga tahun 2021 sesudah pandemik net sales berada pada 99,34 triliun. Teori manajemen persediaan atau inventory management, perbandingan yang jelas terlihat sebelum dan sesudah pandemi kemarin, bahwa tingkat produksi Indofood meningkat seiring dengan permintaan akan produk mereka dikarenakan banyak orang di rumah, sehingga minat pemasak pun meningkat. Hal ini tercatat di laporan tahunan persediaan bahan baku dan kemasan mereka, meningkat dari tahun 2020 pandemi berada di 5.069.454 dan di tahun 2021 sesudah pandemi menjadi 5.696.817.
Teori Managing Quality, Definition, dan Standar, PT Indofood selalu berupaya menghasilkan produk instan yang memiliki kualitas terbaik, sesuai standar ISO 2000, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, JPH, dan HACCP. Perbedaan sebelum dan sesudah pandemi adalah adanya pedoman produksi dan distribusi pangan olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 yang diterbitkan BPOM RI dengan memperhatikan kebutuhan konsumen lokal yang tentunya dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Maka dibutuhkan penanganan khusus agar pengendalian kualitas dapat tercapai secara efisien dan efektif. Pembahasan Indofood terus mempertahankan kualitas produk dan berinovasi dengan produk-produk baru demi mencapai target yang ingin dicapai. Salah satu cara untuk mempertahankan kualitas dengan menjaga kualitasnya yaitu bahan kualitas, kualitas produksi, kualitas produk jadi. Kesimpulan, perusahaan yang memiliki pabrik dengan pertumbuhan yang tinggi dan memiliki 17 pabrik di kota-kota besar di Indonesia dan di luar negeri, dengan data-data yang kami kumpulkan bisa disimpulkan bahwa ketika terjadi pandemi, banyak perusahaan yang mengalami penurunan, namun tidak dengan PT Indofood. Dengan laporan keuangan dari tahun 2019 hingga 2021, penjualan mereka justru meningkat. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.